Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah, malam ini selalu istiqomah, jaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang gotong royong, dan kita selalu cinta kasih sayang untuk Indonesia, Asia dan dunia, yaitu doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Dan alhamdulillah kita selalu mendoakan Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi yang lagi tugas di perbatasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang lagi tugas di Papua pun mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur di Papua, TNI dan Polri, Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, mudah-mudahan diterima iman seremnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, kita doa bersama berkah dan hidayah Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kanu ya kanu surat al-mustaqim. Surat al-An'am. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, malam ini selalu istiqomah, dan kemarin malam yaitu Beat Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah. Alhamdulillah dengan kelancaran, keberkahan, doa bersama, dan selalu dikasih petunjuk hidayah oleh Allah, ya seorang guru-guru maupun guru ilmu yang ada di Nusantara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetap kita selalu menjalankan keikhlasan, keridhaan karena Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini semua kita harus yakin bagaimana orang bertorekoh itu bukan memecahkan tapi menyatukan. Orang bertorekoh itu harus tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Orang bertorekoh itu benar-benar menjaga Ibu Pertiwi dan menjaga Pancasila, Merah Putih, NKRI. Buktinya bagaimana? Kenapa ulama-ulama Nusantara selalu memikirkan negara, selalu memikirkan Merah Putih, NKRI, apalagi Pancasila? Apakah organisasi yang dihantam? Kan itu pun belum lahir. Yang lahir di Indonesia, di Nusantara, yaitu torekoh-torekoh yang ada di Indonesia. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Karena torekoh ini sengaja sama orang-orang yang tidak jelas dihancurkan supaya mereka mudah memasuki torekoh-torekoh yang tidak jelas ke Indonesia. Paham atau tidak? Orang bertorekoh, kalau kita benar-benar bagaimana satu komando orang bertorekoh, contoh Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah, satu komando dari ulama, betul nggak? Kita buktikan. Mari kita buktikan, Dar. Yuk. Biar tahu, biar paham. Tolong ya tanya kameranya ke sini kan. Biar tahu. Ya. Cek. Biar tahu, biar tahu. Seperti apa orang bertorekoh? Ya, artinya torekoh itu seperti apa? Betul atau tidak ini? Betul. Bagaimana menyambungkan? Tapi ini jangan diciplak loh. Betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi satu komando itu
mengalir ke bawah, bukan mengalir ke atas. Orang bertoreko, betul nggak? Dan itu orang bertoreko itu megang amanah, megang teguh, menyelamatkan negara, menyelamatkan Indonesia. Buktinya seperti apa? Kenapa ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama toreko dibantai? Karena mereka akan memasuki, yaitu isi-isi torekah mereka. Kita harus paham. Ada hubungankah orang bertoreko sama TNI? Ada. Lahirnya TNI ada di toreko. Kok bisa begitu? Tanpa toreko tidak ada TNI dan Polri. Kok bisa begitu? Kita lihat. Orang bernusantara, orang berindonesia, orang yang Bhinneka Tunggal Ika, semua ada di toreko. Jangan dijiplak loh. Kenapa satu komando? Satu komando karena ada jenderalnya. Di TNI siapa jenderalnya? Jenderal Sudirman. Di toreko siapa jenderalnya? Siapa? Bukan. Siapa? Ini yang dari Indonesia aja. Orang Nusantara satu aja jenderalnya, siapa? Itu loh. Tuh, paling Khotib Sambas, Khotib Sambas Pontianak. Ya, benar nggak? Itu satu jenderal. Satu jenderal bisa membuahkan hasil. Lahirlah ulama-ulama pemberani. Betul atau tidak? Betul. Hati-hati, jangan dijiplak ini. Kenapa begitu? Mereka akan menyelamatkan negara. Mereka akan menyelamatkan Indonesia. Disikat dengan perang. Apakah yang turun dari luar? Enggak. Dari pribumi Indonesia. Betul nggak? Betul. Dia punya santri. Siapa itu yang kedua? Syekh Abdul Karim, Banten. Nah, ini orang Banten, seorang ulama, seorang wali, melahirkan juga. Betul nggak? Betul. Terus punya santri lagi, murid lagi siapa? Syekh Ahmad Asnawi Caringin. Punya juga santri-santrinya ke bawah. Ini pun dilibas orang bertoreko. Dia siap bersedia mengorbankan jiwa raga demi keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kenapa orang bertoreko bisa pecah belah? Karena sudah diselusupi oleh orang-orang yang tidak jelas. Buktinya sekarang. Betul nggak? Kalau dulu orang bertoreko tidak berseragam, yang punya seragam yaitu TNI dan Polri. Betul atau tidak? Betul. Maaf loh ini. Karena begitu ada hubungannya. Kalau tidak ada ulama, ada pondok, nggak mungkin ada TNI dan Polri. Betul. Kita harus sadar. Tiba-tiba bagaimana toreko Qodiyah Nasabandia akan dipecahkan? Dia nyelusupi supaya pecah belah, supaya hancur ini negara kita. Masuklah narkoba, masuklah teroris, masuklah ISIS demi kehancurkan Indonesia. Yang nggak bisa, bukan yang menggerak itu organisasi, tetap yang paling ke depan orang bertoreko yang sungguh-sungguh menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul atau tidak? Sampaikan. Biarpun mereka ngaku itu, ngaku ini, gak ada artinya bagi orang Indonesia. Kenapa? Sudah dilatih oleh ulama, sudah dididik ilmunya, sudah dididik tirakatnya. Makanya dimasukilah orang-orang yang tidak jelas supaya diadu domba, supaya benci yang ada saudaranya sendiri. Itu bahaya atau tidak? Bahaya. Ini padahal kita membaca saudaranya semua yang membacakan toreko Qodiyah Nasabandia, kenapa jadi pecah? Padahal guru-gurunya jalurnya di sini, betul nggak? Kenapa
bisa pecah? Karena lupa ke gurunya, lupa ke ilmunya. Datanglah satu keduniaan, lupa rasa, lupa jiwa, dan lupa segala-galanya. Betul atau tidak? Coba kalau bersatu, insya Allah sesuai merah putih, sesuai NKRI, dan sesuai Pancasila. Betul nggak? Ini loh. Bukan kita digabung-gabungkan tanpa ada toreko, nggak mungkin kemerdekaan. Kenapa? Makanya orang bertoreko dibabat dulu. Mereka pengen memasuki pun dibabat dulu ulama. Bagaimana membabat ulama? Karena Wali Songo sudah meninggal, dia mengakui ditumpangi Wali Songo. Itulah mereka keberanian sampai pucui ilmu salju, sampai mengonsumsikan narkoba, narkotik, teroris, ISIS akan menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangun sekarang, jangan diam. Betul atau tidak? Coba orang bertoreko mengaku dari ulama-ulama Nusantara bergabung bersatu, betul atau tidak? Karena satu bendera, betul nggak? Betul atau tidak? Jangan kita bikin berkelompok, bukan kita pengen surga buatan sendiri, pengen sendiri, nggak bisa. Tetap kudu laporan kepada ulama Nusantara. Sadar. Makanya ini lingkupan-lingkupan ini sampai ke atas, sampai kepada baginda Rasulullah. Orang mau ngaku itu, ngaku ini, bagi Gufron no problem. Yang penting saya ini keluarga Nusantara, keluarga ulama Nusantara. Betul nggak? Betul atau tidak? Betul. Itulah estafet. Nah, kita mau masuk tentara pun dididiknya seperti begitu. Kita mau mondok aja dididik oleh kiainya seperti apa? Betul nggak? Oh, hati-hati. Makanya kita sadar ini. Kita sadar bahwa kita ini dijajah lewat agama. Makanya dia mengakui apapun segala macam akan menghancurkan republik. Makanya banyak kepada saya tidak senang lewat Suryani lah, bahasa Suryani, bahasa pengen jadi mursyid lah, pengen itu, pengen ini. Lalu saya kan ada amanah dari Abu Yama Ma'armin Cibuntu. Kalau mereka benci kepada saya, berarti kalian sudah benci kepada ulama Nusantara, sudah benci kepada Abu Yama Ma'armin, kepada Syekh Nawawi. Semua letaknya ulama-ulama Nusantara. Bangkit, bangun sekarang, betul nggak? Hati-hati. Kita harus sadar. Bahkan toreko itu jangan dipakai main-main. Ya, makanya mereka tuh memasuki supaya berontak, supaya pecah. Padahal sumbernya dari ulama toreko. Hati-hati. Bukan Gufron ini, bukan nggak ngerti, paham. Jadi kejadian di Indonesia, kejadian Indonesia yaitu masa depan rakyat Indonesia atau anak bangsa dikonsumsi oleh narkoba atau minuman maupun pil sampai narkotika. Sesudah itu dimasuki lagi teroris ISIS, bikin organisasi itu untuk ngebantu ke situ. Padahal itu sandiwara mereka akan menghancurkan Indonesia sampai angkatan darat, udara, laut, polisi dilawan oleh mereka. Kok begitu? Berani mereka membom TNI dan Polri. Berarti itu akan menjatuhkan negara. Kok ulama diam? Kok bisa begitu ulama diam? Karena itu jurusannya jurusan ulama, jurusan agama, jurusan politik agama. Agama itu urusannya ulama. Serang dengan ulama. Betul atau tidak? Kita jangan diam, jangan tertipu sekarang. Mereka merajalela. Ada kekerasan, ada lemah lembut, ada sebagai santunan, padahal sampai mengambil hak-hak yang ada di Indonesia. Bahaya atau tidak? Bahaya.
Ini loh, dia seakan-akan pembagi segala macam. Dana dari siapa? Titik-titik tanda tanya koma. Hati-hati. Betul nggak? Sampai ngelo-ngelo kepada UNI, kepada saya, berarti mereka tidak senang Pancasila, tidak senang merah putih, NKRI. Lawan sampai ke akar-akar. Betul nggak? Mau kabur kemana kamu? Masih di kolong Indonesia. Betul nggak? Nah, kita sadar ujungnya Aceh, timurnya Papua. Mari kita kebersamaan sesuai Pancasila, merah putih, NKRI. Begitu juga Toreko Qadhiyah Naksabandia. Jadi nggak ada Toreko Qadhiyah Naksabandia itu pecah belah, harus bersatu. Makanya lahirnya dari ulama-ulama. Ibarat turun menurun, betul nggak? Yang benar-benar amanah, yang benar-benar dibeat, bukan masuk politik atau berpartai, tapi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu aja, paham ya? Udah, silakan duduk kembali. Paham ya? Jelas atau tidak ini? Nah, jadi tunjukkan itu nanti. Tolong Upat nanti jelasan sedikit ya dari ini nih, biar jelas, biar tahu apa sih fungsinya Toreko. Ada gabungan atau sampai menjadi TNI dan Polri. Di situ kenapa ada Pancasila, merah putih, NKRI? Semua agama ada di TNI dan Polri. Semua budaya ada semua di TNI dan Polri. Di Toreko pun sama, betul nggak? Dari Sabang sampai Merauke nggak kalah. Adanya Toreko bisa membentuk NU dan Muhammadiyah, betul nggak? Hati-hati, hati-hati ke UNI. Jangan sampai dipirakan itu, nggak ngefek bagi Gufron itu, nggak ngefek. Mau gitu, mau gini, hati-hati. Benci kepada negara berarti benci kepada ulama. Benci kepada ulama berarti benci kepada Pancasila, merah putih, NKRI. Hati-hati, bahaya itu. Betul nggak? Kita jangan takut, jangan sampai kedoktrin. Itu semua pakai jebakan-jebakan Superman, seakan-akan yuk kita masuk surga. Dia tengah tanggung jawab dunia akhirat, malah meres. Betul nggak? Hati-hati, nggak usah takut. Makanya di situ ada penggerak Wali Songo Indonesia, bangkit dari Sabang sampai Merauke. Biar saya jadi tumbanya Wali Songo, biar saya tanggung jawab dunia akhirat. Maju terus, mari kita gabung kebersamaan, yaitu Pancasila, merah putih, NKRI. Betul nggak? Itu aja, nggak panjang lebar lah. Nih kita buka Quran, Bismillah. Apa kata Quran? Ini surat dan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-26 surat Asy-Syu'ara, artinya para penyair, ayat 22. Watilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Yang artinya budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas itu surat dan ayatnya. Saya bangga. Banggaannya apa? Toreko Qadhiyah Naksabandia atau Toreko yang ada di Indonesia masih utuh, masih banyak yang membacakan, banyak yang memeraktekan. Sekarang bangkit. Betul atau tidak? Kita ini bukan karena apa-apa, saya karena Allah. Karena lillahi ta'ala. Makanya kita bukan cari pepecahan, tapi kita mencari kedamaian, keberkahan dan hidayah. Betul nggak? Sekarang selalu diilo-ilo. TNI dan Polri diilo-ilo. Pemerintah sama.
semua ulama segala macam, ujung-ujung semua dihaki. Ya, kuburan diakui, Torekoh diakui, Wali Songo diakui, kerajaan diakui, Pancasila diakui, Merah Putih NKRI diakui, semua pengen diakui. Kok ulama diam? Kok aparatus diam? Ustadz, santri-santri atau seluruh rakyat Indonesia, lintas agama, budaya, Bhinneka Tunggal Ika, diam semua. Bukan diam, lihat mereka gerakan-gerakannya kemana. Ternyata dia mau mengambil hak Indonesia. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia bukan haknya. Di Indonesia hanya numpang. KTP-nya ya Indonesia, dalamnya bukan Indonesia. Betul atau tidak? Hati-hati. Kita harus sadar bahwa kita ini dijajah lewat agama, disebut politik agama. Jadilah begini. Kenapa saya lari kepada TNI dan Polri? Cinta. Karena saya keluarga pahlawan, Topati Jiwaraga. Kita ini bukan pengecut, tapi penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia. Betul atau tidak? Hati-hati. Kita kemanapun, TNI dan Polri pasti lihat unik itu seperti apa kerjaannya, menyampaikan berarti mendukung negara. Betul nggak? Menyelamatkan negara, bukan ngegrogoti negara, tapi menyelamatkan negara. Betul nggak? Hati-hati kemanapun dikejar sama saya, karena mereka akan menghancurkan Republik Indonesia. Nggak bisa, tetap berhibar merah putih, berhibar Pancasila dan NKRI. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam merah putih NKRI, salam merdeka. Betul nggak? Jelas atau tidak? Itu aja, nggak panjang lebar. Yang penting, tolong sama-sama lapatkan barisan, jaga persatuan dan kesatuan, rukun, damai, cinta, kasih sayang, gotong royong. Insya Allah, kalau kita bertoreko, jangan sampai pecah belah, tapi kita harus jaga Pancasila, merah putih, NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini sebelum dibacakan, jadi tadi Abuya mengatakan Toriko itu seperti halnya angkatan, satu komando. Kalau kita lihat dalam sejarah cikal bakalnya TNI ini tidak terlepas dari peranan ulama, wabil khusus ulama Torikoh. Makanya terbentuknya prajurit TNI itu dari pesantren, kan begitu. Sampai Abuya Magufron tadi menjelaskan bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas itu bisa kita ibaratkan seperti panglimanya, yang kemudian di bawahnya yang sebagai khalifah penerus-penerus estafet ini dijadikan junudun lah bahasanya begitu, tentara prajuritnya, dan itu satu komando.
Maka ketika tidak sesuai dengan ajaran giroh perjuangan Syekh Ahmad Khatib Sambas, tidak sesuai dengan giroh perjuangan Syekh Abdul Karim, tidak sesuai dengan giroh perjuangan Syekh Tolha Cirebon, bahkan tidak sesuai dengan giroh perjuangan Syekh Ahmad Hasbullah Madura, berarti ke bawahnya thariqah ini harus dipertanyakan, kan begitu. Artinya masih banyak sebenarnya rencana-rencana mereka yang ingin merongrong, merusak daripada thariqah yang ada di Nusantara. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi, insya Allah besok. Untuk selanjutnya kami persilahkan. Baik, sebelum kita tutup, kami bacakan curhatan para netizen yang lagi seru di layar komentar kami. Dari mantan Bung Ipin Habib, Haji Orden, AIM, Mang Ucup, Nur Rohman, Nur Kholis Wahid, AIS Channel. Bentar lagi ada action nih ke PBNU dan pemerintah. Iya Pak, capsene Pak ya. Karena ini curhatan dewi bingung aku macane. Faisaluddin Muhammad Syafi'i dari AIM Khalifa Under, gambarnya kok Kabib iki. Wush, Kabib sanggup memakan gunung Dalmet. Wis sakarepmu lah. Wis monggo sampun tobat, tarik. Anget-anget ho. Kepada para netizen, tetap ketik chatnya, jangan sampai berhenti. Semangat atuh. Ini adalah sebuah kecintaan yang Anda sampaikan kepada kita semuanya. Tetap mencintai negara kita, Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.